Shalom Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Apa kabar kita semua hari ini? Saya harap kita semua dalam keadaan yang baik. Tetapi apapun keadaan kita saat ini, saya menyampaikan pesan firman Tuhan kepada kita yang saya ambil dari Yohanes pasal 18, dan saya akan fokus pada ayat yang ke-38 bagian B. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah mengatakan demikian, Pilatus keluar lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Saya menyoroti kata "aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya" untuk kita bisa melihat lebih dalam sebenarnya apa makna dari kalimat ini. Yang pertama, ketidakbersalahan Yesus ini ditunjukkan secara hukum, ditunjukkan secara historis, bahwa di dalam ketidakbersalahan Yesus ini itu dinyatakan di dalam pengadilan. Bukan sekedar pendapat, narasi, atau pendapat orang tertentu, tetapi ini benar-benar sesuatu ketidakbersalahan dalam sebuah pengadilan. Karena itu ketika kita bicara soal ketidakbersalahan Yesus itu secara historis dan yuridis, dan ini memberikan satu penekanan yang kuat, suatu klaim yang kuat bahwa Yesus adalah pribadi yang sempurna, pribadi yang tidak berdosa berdasarkan 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Ada 3 hal yang saya bagikan kepada kita terkait ketidakbersalahan Yesus ini. Yang pertama adalah Yesus memenuhi hukum Taurat, memenuhi standar sebagai pengganti yang harus hidup tanpa cacat dan tanpa celah berdasarkan Keluaran 12 ayat 5 dan Imamat 22 ayat 19 sampai 21. Yang kedua, ketika kita berbicara tentang ketidakbersalahan Yesus, itu menunjukkan bahwa Yesus itu memiliki 2 natur, yaitu Allah dan manusia. Ini penting. Natur manusia Yesus atau kemanusiaan Yesus menebus manusia yang berdosa. Sebagai manusia, dia menebus manusia. Tetapi natur ilahi Yesus atau kealahan Yesus itu membuat penebusan itu tidak terukur nilainya. Sangat mahal nilai dari penebusan itu, karena dia yang menebus ini adalah Allah. Yang ketiga yang mau kita pelajari dari ketidakbersalahan Yesus adalah dengan penggantian ini, maka dosa kita ditanggungkan kepada Kristus dan kebenaran Kristus diperhitungkan atau diimputasikan kepada kita. Maksudnya begini, Allah sebagai hakim secara legal menghitungkan kebenaran Kristus ke dalam tanda kutip rekening orang percaya. Pertanyaan sederhana, kebenaran mana yang dimaksud? Ada yang disebut dengan kebenaran ketaatan pasif dan ada yang disebut dengan ketaatan aktif. Nah, seperti apa kebenaran pasif atau ketaatan pasif dan seperti apa ketaatan aktif? Saya mengajak kita untuk membayangkan 2 hal. Yang pertama, rekening dosa. Ini yang disebut dengan ketaatan pasif. Rekening dosa ini berisi tentang utang yang tak terhingga akibat pelanggaran hukum Allah. Kita punya hutang yang sangat banyak akibat pelanggaran hukum Allah, dan itu dibayar lunas oleh Kristus melalui kematiannya. Itu yang pertama, kebenaran yang diperhitungkan kepada kita. Kebenaran yang kedua yang diperhitungkan kepada kita adalah rekening kebenaran. Saldo positif yang dituntut Allah atau ketaatan sempurna. Kristus mengisi rekening kebenaran ini dengan seluruh hidupnya yang taat sempurna itu selama dia di bumi ini, yang taat sempurna pada hukum Taurat, lalu mentransfer kebenaran itu ke rekening orang percaya. Hasilnya apa? Orang percaya bukan sekedar bebas dari hutang, tetapi kaya dengan kebenaran, sehingga dalam tahta pengadilan Allah kita berdiri seolah-olah kita secara sempurna di sepanjang hidup kita, karena kebenaran Kristus itu diperhitungkan kepada kita. Dan ini menjadi sebuah kebenaran yang sangat dalam tentang bagaimana kita selamat. Karena itu ketika kita mengatakan bahwa saya percaya kepada Yesus maka saya selamat, itu bukan sekedar ungkapan, tapi iman atau kepercayaan atau suatu pernyataan atau pengakuan ini menunjukkan 2 hal kepada kita. Yang pertama, semua dosa kita sudah dihapus, dan yang kedua, seluruh kebenaran Kristus diperhitungkan kepada kita. Maka ketika kita di tata pengadilan Tuhan, kita datang bukan dengan dosa kita. Kalau betul kita dikatakan bahwa Allah akan menghitung semua perbuatan kita, tetapi di tata pengadilan Tuhan kita sudah sempurna.
Karena itu jangan takut dalam menghadapi tata pengadilan Tuhan. Karena itu apa yang kita pelajari dari pelajaran kita tentang ketidakbersalahan Yesus atau ketidakberdosaan Yesus ini. Yang pertama adalah kepastian keselamatan, bahwa keselamatan yang kita peroleh itu pasti, dan Yesus tidak pernah memberikan suatu keyakinan yang semu atau mudah-mudahan, tetapi sebuah keyakinan yang pasti, dan ini semua adalah pengorbanan yang sangat besar yang Yesus kerjakan bagi kita. Yang kedua, dalam ketidakadilan, di dalam pengadilan, atau kita mungkin difitnah oleh orang lain, apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan pernah membalas seperti Yesus tidak pernah membalas ketika dia difitnah dan lain sebagainya, tapi serahkanlah semua pengadilannya kepada Tuhan. Jangan berharap pada pengadilan dunia. Dunia tidak akan pernah adil. Dan yang ketiga yang perlu untuk kita renungkan adalah bahwa apapun yang terjadi, sekalipun kita mengalami ketidakadilan di dunia ini, tetap percaya bahwa rencana Tuhan dalam hidup kita tidak akan pernah gagal. Seperti rencana Tuhan dalam hidup, dalam karya Yesus Kristus yang tidak gagal dalam ketidakadilan manusia. Dan yang terakhir yang kita pelajari dari hari ini adalah tetaplah hidup dalam kebenaran sekalipun situasinya tidak memungkinkan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada saat ini Tuhan, kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Kami diajarkan bahwa Yesus tidak bersalah, dan itu memiliki makna yang sangat dalam buat kami. Di mana dengan ketidakbersalahan Yesus, maka kami sebagai orang percaya boleh mendapatkan pengganti yang sempurna, yang sesuai dengan standar hukum Taurat. Dan dengan pengorbanan Yesus yang tidak bersalah itu Tuhan, maka nilai penebusannya itu sangat-sangat tidak terbatas, terlalu berharga, terlalu mahal. Dan dengan ketidakbersalahan Yesus, maka kebersalahan kami, keberdosaan kami ditukar dengan ketidakbersalahan Yesus, dan kami menjadi pribadi yang sempurna di hadapan Tuhan ketika kami menghadapi tata pengadilan Tuhan. Karena itu Tuhan, ajarlah kami untuk bersukacita hidup di dalam ketidaktakutan Tuhan dalam situasi apapun, karena kami percaya bahwa kami selamat di dalam Tuhan. Dan juga apapun yang terjadi dalam hidup kami Bapa, ketidakadilan, fitnah dan lain sebagainya, tidak membuat kami mundur dari keadaan kami. Kami percaya bahwa pengadilan sejati berasal daripada Tuhan. Tetapi yang kami lakukan adalah kami tetap taat kepada Tuhan dalam kondisi apapun. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.